Oke, silakan Pak Talib. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Puji warahmatullahi syukur wabarakatuh. Subhanahu wa ta'ala karena telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, serta nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada malam hari ini, yakni perkuliahan daring pada uh, mata kuliah Dinamika Peradaban Islam. Jadi di sini saya akan membahas, tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya sekalian, serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Insya Allah pada malam hari ini saya akan membawakan materi yang berjudul Islam pada masa tiga kerajaan besar. Uh, Seperti yang kita ketahui bahwa sejarah peradaban Islam selalu ditandai dengan siklus pasang surut. Setelah masa keemasan Kekhalifan Abbasiyah berakhir dengan tragis akibat serangan Mongol yang menghancurkan Baghdad pada abad ke-13. Dunia Islam sempat tercerai-berai dan kehilangan pusat kekuatannya. Kemudian puing-puing kehancuran ini muncullah tiga kekuatan besar Islam yang tidak hanya mampu menstabilkan kembali wilayah Islam itu sendiri, tetapi juga menciptakan peradaban baru yang megah dan berkuasa selama beberapa abad. Ketiganya kekuatan ini dikenal sebagai tiga kerajaan besar, yaitu Turki Utsmani di Anatolia atau Turki, kerajaan Safawi di Persia, kemudian kerajaan Mughal di India. Kerajaan ini sering disebut sebagai Gunpowder Empires atau Kekaisaran Mesiu. Julukan ini diberikan karena mereka memiliki kesamaan penting, kesuksesan dan ekspansi wilayah. Mereka didukung oleh penguasaan teknologi militer baru, khususnya penggunaan senjata api atau mesiu, yang memberikan keunggulan militer signifikan yang dibandingkan dinasti-dinasti Islam sebelumnya. Tiga kerajaan berkuasa ini dalam rentang waktu yang sangat panjang dengan Utsmani, yakni yang paling lama bertahan sekitar 7 abad. Yang pelajari sejarah mereka sangat penting untuk kita bahas pada malam hari ini. Jadi rumusan masalah ya tentu saja kita akan membahas tentang sejarah berdirinya, kemudian puncak kejayaan serta keruntuhan dari ketiga kerajaan ini. Langsung saja ke pembahasan. Pertama, kerajaan Turki Utsmani. Sejarah berdirinya kerajaan Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani berawal dari suku kecil, yakni Turki Oghuz di Anatolia, dipimpin oleh Utsman I. Pada abad ke-13, keberadaan mereka sangat strategis, tepat di perbatasan Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur. Jadi saat itu sedang melemah, Romawi Timur itu saat itu sedang melemah, dan posisinya memungkinkan mereka untuk terus melakukan ekspansi militer melawan Bizantium. Nah, secara terus-menerus, ketika mereka berkuasa, mereka mampu bertahan selama 7 abad. Jadi titik balik terbesar dari penentu kejayaan Utsman itu terjadi pada saat masa Sultan Muhammad II yang dikenal dengan gelar Muhammad Fatih atau Sang Penakluk. Pada tahun 1453, beliau berhasil menaklukkan Konstantinopel, jadi ibu kota Kekaisaran Bizantium yang telah menjadi benteng Kristen yang kokoh selama kurang lebih 800 tahun. Adapun faktor perkembangan kontribusi dari berbagai bidang, kejayaan Utsmani tidak hanya bergantung pada luasnya wilayah, tetapi juga pada sistem yang sangat terorganisir di berbagai bidang Utsmani. Mengalami banyak kemajuan yang signifikan selama 6 abad masa keemasannya,
yaitu dalam bidang militer, ekonomi, keagamaan, seni budaya, serta ilmu pengetahuan. Jadi di sini ada kontribusi-kontribusi. Yang pertama kontribusi militer dan politik, yakni pasukan Janissary. Kemudian ada kontribusi hukum dan administrasi, Undang-Undang Al-Kanuni. Kemudian masuk ke bagian 3, faktor runtuhnya kerajaan Utsmani. Mungkin kita singkat-singkat saja karena ini materi cukup panjang. Meskipun berkuasa selama 7 tahun, 7 abad, Utsmani akhirnya mengalami kemunduran yang panjang. Kelemahan ini dimulai karena kelemahan internal, krisis kepemimpinan, dan korupsi. Setelah masa sultan yang cakap, muncullah generasi pemimpin sultan yang lemah dan kurang memiliki kemampuan atau kecakapan. Wilayah kekuasaan yang sangat luas tanpa didukung oleh pemimpin yang kompeten menimbulkan efek domino yang merusak kekuatan politik. Kekuatan politik yang melemah yang kemudian berimplikasi buruk pada perekonomian dan seluruh sendi kehidupan sosial umat. Adapun tekanan eksternal, yakni tekanan dari berawal dari perjanjian namanya capitulation. Kelemahan internal ini dimanfaatkan oleh eksternal. Kelemahan eksternal ini dimanfaatkan oleh negara-negara Eropa yang mulai bangkit. Salah satunya pukulan ekonomi terbesar adalah perjanjian capitulation adalah hak istimewa yang diberikan oleh Utsmani kepada pedagang asing yang memungkinkan mereka berdagang dengan bebas, hampir tanpa pajak. Kemudian bagian B, Kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi ini berdiri sekitar tahun 1520 sampai 1722. Didirikan di Persia, sekarang menjadi negara Iran. Sejarah Safawi sangat unik karena ia telah didirikan murni oleh penaklukan militer, melainkan berakar dari tidak didirikan oleh penaklukan militer, melainkan berakar dari sebuah gerakan keagamaan. Nah, tarekat Safawiyah atau Safawi bermula dari sebuah tarekat Sufi yang berdiri di Ardabil, Azerbaijan pada abad ke-13. Tarekat ini didirikan oleh Syekh Safiuddin Ishaq Al-Ardabili. Awalnya tarekat ini fokus pada tasawuf murni, tetapi seiring waktu yang melalui kepemimpinannya, para Syekh Safiuddin ini, tarekat ini berubah menjadi gerakan politik yang fanatik dan memiliki kekuatan militer. Di bangkitnya Syekh Ismail I dan Kizilbash pada akhir abad ke-15, tarekat ini dipimpin oleh Syah Ismail I yang saat itu masih remaja, berhasil mengubah tarekat yang bersifat lokal menjadi gerakan politik yang agresif. Kemudian tarekat ini didukung oleh pasukan militer yang bernama Gizilbash. Dengan bantuan Gizilbash, Ismail I mengamankan kekuasaan dan pada tahun 1501 Masehi ia memproklamirkan kekuasaan setelah menaklukkan Tabriz. Jadi keputusan radikal mazhab Syiah. Keputusan paling radikal menentukan yang ia ambil adalah menetapkan mazhab Syiah Isna Asyariyah atau Syiah 12 Imam sebagai agama resmi negara. Keputusan ini memiliki dampak besar. Adapun dampak-dampaknya, yang pertama, keputusan ini ternyata bisa menyatukan Persia karena sebagian besar Persia itu di bawah kontrol politik tunggal dan memberikan legitimasi agama yang kuat kepada kerajaan. Kemudian dampak yang kedua adalah demografi. Itu kebijakan ini secara bertahap mengubah peradaban Persia yang tadinya mayoritas Sunni menjadi dominan Syiah, menciptakan identitas Persia yang unik.
Kemudian yang ketiga adalah konflik sektarian. Keputusan ini memicu konflik sektarian mendalam dengan tetangganya, terutama Kerajaan Utsmani atau yang beraliran Sunni. Mungkin langsung saja ke keruntuhannya. Faktor runtuhnya Kerajaan Safawi, yakni lagi-lagi ya kelemahan internal, krisis suksesi dan intrik istana. Kerajaan Safawi menghadapi masalah serius berupa sistem pergantian Syah yang tidak konsisten. Syah Abbas I sendiri sering mengasingkan atau menyingkirkan pewarisnya karena khawatir akan kudeta. Jadi akibatnya generasi penerusnya berkuasa setelahnya adalah pemimpin yang lemah dan tidak kompeten. Kemudian ada pun faktor eksternal, yakni serangan dari bangsa Afghanistan. Kelemahan internal ini mencapai klimaksnya ketika bangsa Afghanistan itu menyerbu karena kehancuran Safawi. Penyerbuan bangsa Afghanistan ini terjadi pada tahun 1722 Masehi, kemudian berhasil merebut kota Isfahan atau ibu kota dari uh, Safawi ini. Kemudian kerajaan yang terakhir adalah kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal di India itu berdiri dan didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1526 Masehi. Babur adalah seorang petualang militer yang tangguh, berasal dari Asia Tengah dan memiliki garis keturunan yang sangat terhormat. Dari dua penakluk terbesar dari sejarah, Genghis Khan dari pihak ibu dan Timur Leng dari pihak ayah. Pendirian Mughal ditandai dengan kemenangan militer yang menentukan pada tahun 1526 Masehi. Babur pemimpin pasukannya bertempur dan memenangkan pertempuran Panipat pertama melawan Kesultanan Delhi. Kemenangan ini yang sebagian besar berkat penguasaan artileri Mesiu yang unggul. Kemudian faktor perkembangan, warisan Mughal sangat khas didominasi oleh kemegahan budaya seni, kebijakan politik yang unik, menyatukan masyarakat yang sangat majemuk. Jadi warisan arsitektur tak tertandingi, ya ini yang mungkin sampai sekarang bisa kita nikmati ya, Taj Mahal, kemudian kompleks Fatehpur Sikri, dan Lai Kila atau Benteng Merah. Kemudian ada Masjid Jamak di Delhi. Kontribusi politik kejayaan Mughal itu juga didukung oleh upaya integrasi penguasaan Muslim dengan mayoritas penduduk Hindu pada masa raja-raja awal, terutama Sultan Akbar I. Faktor keruntuhan sama dengan kerajaan-kerajaan sebelumnya, kelemahan internal, gaya hidup boros, dan kebijakan yang kaku. Terdapat 3 masalah utama yang melemahkan Mughal dari dalam. Yang pertama adalah krisis dari pewaris, kedua pola hidup yang boros, kemudian kebijakan politik yang kaku. Dari eksternal, adapun pengaruh dari eksternal yakni kolonialisme Inggris. Mungkin langsung saja ke kesimpulan. Jadi 3 kerajaan besar Islam, Utsmani, Safawi, dan Mughal ini adalah tonggak penting dari sejarah peradaban Islam dan modern awal. Mereka menunjukkan bahwa Islam mampu bangkit kembali setelah kekalahan besar dan membangun kekaisaran yang kuat berkat penguasaan militer, sistem hukum, dan identitas budaya agama yang kuat. Jadi pola kejayaan mereka itu berbeda. Utsmani unggul dari militer, hukum, administrasi, sedangkan Safawi unggul dan menyatukan identitas agama dan budaya Persia, sedangkan budaya Mughal itu unggul dari seni, arsitektur, dan integrasi sosial budaya. Mungkin sekian moderator, saya kembalikan ke forum untuk ditindaklanjuti.
Tapi siapa moderator? Baik. Ya, baik. Eh, Terima kasih Pak Talib atas Ya. sajian presentasi makalahnya. Ini karena dosen belum masuk, jadi kita diminta berdiskusi sendiri. Eh, Silakan bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Mungkin ditulis di room chat, terus mungkin Ya, pertanyaannya ditampung dulu semua. ya, oke. Terima Silakan. Mungkin bisa dimulai dari Pak Arjun atau Pak Sahdino. Mungkin boleh. Oh, saya Siti, mungkin silakan. ya, jadi siapa ini yang duluan? Dia tiga. Nama aku duluan disebut, berarti Tuti saya duluan. duluan. Oh, udah kira. Kan bilang tadi mulai dari Pasadena ke Paria, ya. Pasadena dulu. Katanya. Sudah. Sardana duluan. Siapa? Baik. Langsung saja, asik. Ya, ya, izin saya hubungi dosennya supaya masuk. Baik, langsung Ya. saja. Saya langsung bertanya. Mengapa kejatuhan ketiga kerajaan besar ini sering dijelaskan dengan faktor eksternal atau dari pengaruh Barat? Kenapa bukan disebut dengan krisis internal keislaman? Baik, ya lanjut saja. Yang lain kita tampung dulu. Ya, Saudara Arjun Sadino, Indasari Dewi. Saya baca ulang. Saya sudah kirim di kolom. Apakah kemunduran Mughal, Safawi, dan Utsmani lebih disebabkan faktor internal, birokrasi, korupsi, stagnasi, dan intelektual, atau eksternal, kolonialisme, kapitalisme, atau global? Oke. Ya, mungkin saya gantikan moderator dulu karena sementara nah hubungi dosen. Saudara Arjun, silahkan. Arjun, ngelik. Kalau Saudara Indah, Lagi ada kegiatannya. oh iya kah? Iya. Sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, mungkin kami jawab dulu yang ada. Baik, pertanyaan dari Saudara, oh iya, sebenarnya pertanyaan dari Saudara Sahdino dan Tuti Wahyuni. Ini sebenarnya sudah ada keterkaitan, tapi ada memang pembeda sedikit dari pertanyaannya, dari jawabannya. Mungkin saya langsung jawab saja. Yang pertama adalah dari saudara Syahdino saja. Ya, apakah kemunduran Mughal, Safawi, kemudian Utsmani itu lebih disebabkan faktor internal, birokrasi, korupsi, stagnasi intelektual, atau eksternal? Jadi kemunduran dari ketiga kerajaan ini itu tidak bisa dijelaskan dari satu faktor yang tunggal, karena seperti yang saya paparkan tadi, mereka itu punya
faktor internal dan juga faktor eksternal. Alasan dari kemunduran dari ketiga ini, ya. Faktor internal, ya, contohnya dari yakni yang membuat ketiga kerajaan ini mengalami keruntuhan sebenarnya hampir sama. Karena kenapa? Di sini ketika kerajaan ini runtuh, dimulai dari pemimpin mereka yang tidak cakap dalam memimpin atau pemimpin yang tidak kompeten. Contohnya adalah kalau kita lihat di makalah itu kerajaan Utsmani. Kerajaan Utsmani itu pada saat sultan-sultan yang cakap itu wafat, itu muncul kemudian sultan yang lemah atau kurang dan memiliki kemampuan dalam memimpin suatu kerajaan. Jadi di sini menimbulkan efek domino yang merusak kekuatan politik. Nah, kemudian ada juga yang faktor eksternalnya. Nah, faktor eksternal itu juga memiliki persamaan dari ketiga kerajaan ini, yakni sama-sama dijatuhkan oleh bangsa Barat seperti itu. Jadi, tapi metode atau cara mereka masuk itu berbeda-beda. Contohnya dari Utsmani itu dia runtuh secara eksternal karena adanya perjanjian capitalization. Nah, perjanjian ini adalah hak istimewa yang diberikan Utsmani kepada para pedagang-pedagang asing. Jadi pedagang asing itu berdagang tanpa pajak. Jadi mereka selain juga tanpa pajak, dia juga mendapat perlindungan khusus di wilayah Utsmani. Jadi secara perlahan perjanjian ini merusak industri perdagangan dari bangsa atau kerajaan Utsmani itu sendiri. Nah, lambat laun masyarakat Utsmani itu lebih bergantung kepada pedagang-pedagang asing karena mereka yang sangat berjaya. Mereka mempunyai atau mendapatkan perlindungan khusus, perlakuan khusus dari pemerintah Utsmani pada kala itu. Nah, kemudian di Persia. Nah, di Persia dia itu sedikit berbeda karena serangannya dari bangsa Afghanistan. Nah, di sini bangsa Afghanistan melakukan penyerbuan pada saat mereka ini, para pimpinan kerajaan Safawi ini mengalami yang namanya permasalahan internal, seperti yang kerajaan-kerajaan lain yang dialami oleh kerajaan-kerajaan lain, yakni pemimpin yang tidak cakap. Nah, kemudian ada kerajaan India yang faktor runtuhnya ya krisis pewaris seperti yang saya paparkan tadi. Nah, di sini tidak adanya kejelasan sistem. Kekuasaan menimbulkan konflik berkepanjangan. Jadi di sini kata kuncinya cuma satu, itu pemimpin yang tidak kompeten, para pimpinan-pimpinan yang tidak mempunyai kecakapan dalam memimpin suatu pemerintahan, entah mereka korupsi atau semacamnya. Mungkin itu Pak Syahdino. Jadi kesimpulannya itu mereka itu ketiga kerajaan besar ini runtuh karena dua alasan, internal dan eksternal. Jadi tidak sepenuhnya cuma internal dan juga tidak sepenuhnya eksternal saja. Kemudian pertanyaan dari Tuti Wahyuni, mengapa kejatuhan ketiganya sering dijelaskan dengan faktor eksternal Barat, bukan krisis dan keislaman? Jadi seperti ini.
ini adalah eh, apa ya? Ada salah satu sumber yang saya dapatkan bahwa kejatuhan ketiga kerajaan ini eh, dijelaskan dengan faktor eksternal, yakni khususnya di Barat, karena narasi kolonial yang dominan, sensitivitas teologis umat Islam, serta fakta sejarah bahwa keruntuhan mereka itu bertepatan dengan ekspansi Barat. Jadi ada dua alasan. Yang pertama adalah ini narasi kolonial yang dominan. Maksudnya di sini adalah eh, di sini para penulis sejarah historiografi itu lebih mengakui bahwa kerajaan Islam ini runtuh akibat eh, faktor eksternal yang dijatuhkan, yang maksudnya di kerajaan yang dijatuhkan, bukan se- semacam eh, faktor atau permasalahan dari internal keislaman itu sendiri. Karena kenapa? Karena kalau eh, otomatis kalau permasalahan internal keislaman yang terjadi pada satu kerajaan, contohnya di Safawi atau di Utsmani, itu akan dianggap sebagai kegagalan dari ajaran agama Islam itu sendiri. Nah, itulah yang dihindari dari narasi-narasi dominan ini. Nah, kemudian, nah di sini juga bertepatan bertepatan dengan ekspansi dari bangsa Barat seperti itu. Mungkin itu saja yang saya bisa jawab. Saya kembalikan ke moderator. Sebagai moderator, buat teman-teman yang lain kalau mau bertanya silahkan. Atau mungkin saya jadi ambil alih jadi moderator. Mungkin Pak Farid itu apa? Ada kesibukan. Sampai di pertanyaan mana tadi, saudara tadi? Tuti Wahyu nih. Berarti sudah selesai semua itu dijawab. Baik, untuk para penanya, apakah masih ada sanggahan atau tanggapan? Silakan ditanggapi. Aduh, tidur semua kapan ini tadi? Tidur kah? Tidur kah? Kenapa? Kacau nih. Kita mau bertanya. Oh ya, Sudah masuk. saya bertanya paling. Padahal ini menarik pembahasan. Dari 3 kerajaan besar itu, Turki Utsmani, Mughal, dan kerajaan Safawi. 3 kerajaan besar itu merupakan tanda besar perkembangan peradaban Islam. Jadi
pertanyaannya adalah eh, bagaimana kemudian perbedaan yang lebih khusus dalam hal ini perkembangan di masing-masing kerajaan tersebut. Apa yang membedakan? Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin ada yang lain, tampung saja dulu. Mungkin saya langsung saja menjawab pertanyaan dari saudara Arjun. Eh, Gimana, Saudara? enggak. Saya langsung jawab saja pertanyaan tadi. Oh iya, langsung jawab saja. Baik, bagaimana perkembangan Islam khusus di antara ketiga kerajaan tersebut. Berbicara masalah perkembangan Islam, mereka mempunyai perkembangan mengembangkan ajaran Islam di kerajaan mereka masing-masing dengan cara yang berbeda-beda. Jadi yang pertama, Islam berkembang bersamaan dengan pembentukan negara di Utsmani. Jadi tumbuh dari suku Turki Gazi atau pejuang perbatasan yang menjadikan Islam sebagai ideologi ekspansi politik dan militer. Jadi Islam itu diinstitusional dijadikan agama nasional setelah mereka menjabat atau mendirikan yang namanya kekuasaan. Di sini juga ulama menjadi bagian resmi negara. Nah, jabatan Syekh al-Islam berperan penting dalam legitimasi hukum. Legitimasi hukum di sini ya seperti pemerintahan itu dipegang sepenuhnya oleh syariat Islam seperti itu. Jadi Islam itu agama negara sekaligus menjadi sistem hukum di Utsmani itu sendiri. Nah, itulah perkembangan dari aspek kerajaan Utsmani. Kemudian dari kerajaan Safawi, ini terkenal dengan Syiah ya. Jadi ciri proses perkembangannya seperti di kerajaan Utsmani, cuma di sini Islam Syiah itu dijadikan ideologi negara secara top down. Top down itu ya mereka dari atas ke bawah gitu. Jadi sebelum Syafi'i mayoritas Persia itu Sunni. Jadi Syafi'i melakukan syiasisasi negara melalui ulama impor dari Lebanon dan Irak. Jadi mereka setelah menaklukkan apa lagi namanya kekuasaan yang berkuasa pada saat itu mereka langsung malah ya mohon maaf lanjut ketika mereka
memiliki kekuasaan, mereka langsung melakukan mengumumkan bahwa Syiah itu adalah keyakinan yang resmi di Safawi atau aliran yang resmi di Safawi, bukan Sunni. Maka dari itu pada saat Syiah itu di berkembang pesat di Safawi, kemudian eh, ideologi yang berbeda yakni Sunni di Utsmani itu merasa terancam. Nah, maka dari itu mereka eh, saling apa ya? Bisa dibilang mempunyai permasalahan dari segi atau dari aspek ideologi. Bahkan mereka itu sempat berperang karena ideologi yang berbeda. Kemudian kerajaan Mughal. Nah, kerajaan Mughal ini cukup unik karena kenapa? Di sini dia lebih menitik beratkan yang namanya toleransi beragama. Jadi berbeda dengan kerajaan-kerajaan sebelumnya, di India itu lebih menitik beratkan toleransi. Nah, buktinya pada saat uh, uh, Mughal itu berdiri di India, berjaya, itu masih banyak dari masyarakat India itu yang menganut agama yang berbeda dan bukan Islam. Padahal ini kan Mughal adalah kerajaan Islam terbesar pada saat itu. Mungkin seperti itu. Jadi Islam itu bercampur dengan budaya India dari arsitektur, seni, dan lain-lain. Jadi India itu lebih menitik beratkan yang namanya uh, toleransi antaragama. Mungkin seperti itu Saudara Arjun, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Oh iya, sebelumnya terima kasih atas jawabannya dalam materi tadi sangat jelas bahwa eh, mulai dari kerajaan Turki Utsmani dengan identitas Islam dijadikan sebagai simbol atau dasar negara sekaligus agama resmi. Kemudian di Safawi dalam bentuk Syiahnya, ciri khas Syiah. Kemudian yang terakhir Mughal di India yang menerapkan Islam sebagai toleransi. Jadi mungkin cukup dari saya. Eh, kembalikan kepada teman-teman yang lain. Mungkin masih ada yang ingin bertanya. Ini saya lihat ada di pertanyaannya di kolom chat ini. Pak Farid, kemudian, oh ya Pak Farid. Kita tunggu saja Atau dulu. atau jawab saja, saudara. Jawab Midi. Iya, jawab sebisanya. Ya, Uh, minimal untuk teman-teman yang lain. Uh, jadi pertanyaannya ya cukup panjang ya. Sejauh mana ideologi sektarian Safawi, Syiah Isna Syariah, yakni 12 imam, dan respon Utsmani, Sunni, Hanafi terhadapnya bertindak sebagai pemicu yang lebih dominan dan penghalang yang lebih kaku terhadap modernisasi, terutama dalam transfer teknologi militer dan institusional di antara ketiga kerajaan tersebut dibandingkan dengan ancaman eksternal, misalnya Habsburg di barat dan Maratha di timur. Bagaimana politik kawin campur pernikahan politik khas Mughal yang lebih longgar secara ideologis mempengaruhi posisi mereka sebagai negara penyangga. Ini saya jawab semampunya ya.
Ideologi sektarian. Mungkin ini berkaitan dengan permasalahan antara ideologi antara Syafawi dan Utsmaniyah. Jadi kesimpulannya dari sumber yang saya dapatkan, jadi ideologi sektarian antara Safawi atau Syiah Isna Asyariyah dan Utsmani, yakni Sunni, berperan lebih besar sebagai penghalang kaku modernisasi dibandingkan ancaman eksternal. Nah, karena kenapa? Permusuhan mazhab menciptakan batas ideologis yang kuat sehingga transfer teknologi militer, pengetahuan, administrasi itu menjadi terbatas. Meskipun ancaman dari Habsburg ini atau kekuatan regional lain tetap mendorong inovasi militer secara terbatas dan reaktif. Jadi ancaman eksternal yang memang memicu pembaruan jangka pendek, terutama di bidang militer, tetapi tidak cukup kuat untuk mendorong reformasi institusional menyeluruh karena ya dibatasi oleh politik keagamaan seperti ideologi yang berbeda. Jadi dengan kata lain, tekanan luar mendorong respon pragmatis bukan perubahan sistematik. Jadi ideologi yang berbeda ini sangat mempengaruhi dari hubungan antara kedua kerajaan ini. Nah, berbeda dengan kerajaan Mughal yang relatif lebih longgar secara ideologis. Karena ya seperti saya katakan tadi, ya, kerajaan Mughal itu dia lebih bersifat netral. Bahkan mereka itu terkenal dengan toleransi antar agama. Seperti itu. Jadi inklusif elit non-muslim itu Mughal menciptakan stabilitas internal dan fleksibilitas politik yang memungkinkan mereka berfungsi sebagai negara penyangga. Jadi bahkan pada saat keruntuhan kerajaan Mughal itu, kalau kita lihat dari makalah, itu lebih ke kesalahan internalnya, lebih condong ke internalnya. Karena kenapa? Di situ ada yang korupsi, pejabat-pejabat yang korupsi, kemudian ketidakcakapan pemimpinnya karena krisis pewaris. Seperti itu. Mungkin seperti itu teman-teman dan saudara Muhammad Farid kalau semisal mendengarkan. Saya kembalikan ke moderator. Oh ya, sekian dari jawaban saudara Abdul Muthalib. Bagaimana teman-teman Langsung yang saya lain? simpulkan. Gimana? Saya simpulkan sebentar di kalau masuk Prof. Atau bagaimana ini? Halo Pak Farid. Ya, halo. Mager Tapi kini itu Pak pertanyaan Ilham. sudah saya jawab. Jam Mager ki, alasan linknya tidak bisa terpakai. lewat Padahal dengan link yang sama saya baru Mana masuk itu. Ya. saja. Jadi silahkan diskusi bebas saja sampai beliau masuk. Nah, sudah semua terjawab ini. Oh, Pak Kalau sudah Prof Ilham terjawab, belum kita tidak tunggu bisa masuk ya? Nggak bisa jadi masuk linknya. Ini sampai jam 12 malam.
Iya. di warkop gitu. Nah bilang udah Oh, connect deh, Dek. udah mana ada. Ini 24 jam ini ku bayar kemarin. Karena dosen sekarang di akhir-akhir semester banyak kesibukan. Jadi antisipasi saja. Iya begitu nih yang sudah kena ya Kalau biasa itu akhir setengah 10, semester kebanyakan menguji keluar daerah, Dek, apalagi prof udah kita begitu yang memang satu ini selalu di toko saya lihat kalau malam. kalau kalau saya yang presentasi pasti profnya bermasalah. Saudara Indah ini diam-diam. Tindrome kapan? Jadi ini tunggu masa tuh? Apa? Ah, saya tunggu prof di masa tuh? Masa tuh? Apa? Siapa gitu? Iya, aku kok. Kenapa? Sini kok. Saya mau masuk ini. Foto mami ya bagus. Foto absen. Yuk, jangan lupa absen di. Sudah saya screenshot ya tapi Ini untuk pribadi. foto absen memang. Ya mungkin di absen ya dengar nama baik-baik. Arjun, Pak Syahdino sebentar jadi ya presentasi ya. Iya rencananya begitu. Kalau kuliah nih presentasinya posisi roda ini di balap sih. Karena sudah semua nih tersedia tuh langsung dibaca. Paling koreksi sedikit. Kalau udah masuk di Prof, langsung dikasih masuk di sini. Kira no, kira anu juga apa ada anunya, aduh ada anu Abdul apa itu mau Iya, direvisi kemarin. kemarin itu karena saya kekurangan banyak, banyak sebenarnya kurangnya sih karena Bob juga belum kerja. Tapi tidak presentasi nih, disuruh jadi lengkapi baru kirim. Tahu-tahu Nah ini saya belum mau ikut di kerja ini, kantor. Hmm, ada baruan ini. Masalahnya deh draft proposal, anu susah itu sebenarnya. itu nih. Ay, itu saja. Wih, ternyata itu yang disuruh Ki Jurnal dibayar paling nih penerbitnya jurnal penerbitnya. Wah Setelah iya, makalah, siapa yang makalah? Pak Syadino kayaknya di Bu Tuti.
Ini masih ada waktu Saya lagi lihat di lagi grup satu dulu. makalah. Lanjut nih makalah berikutnya. Hmm. Mumpung. Jadi selesai ini Tahu minggu sudah depan ini kah? kami. Besok minggu depan selesai kami Mana ini? langsung langsung Lanjut nih, Oh, selesai kan. lanjut Tuti. nih makalah berikutnya. Islam di Cina, terus Indasari Dewi, Pak Syahdino terakhir. Atau saya kirimkan saja, di itu pertanyaan-pertanyaan ke grup di supaya ada bukti diskusi di mata kuliah ini. Susunan acaranya bagaimana? Susunan acara yang bikin tadi. Tunggu dulu ya, saya telepon Pak Prof. Assalamualaikum. Dijawab juga. Jadi Tunggu dulu, saya chat dulu. siap. Jadi saya sampaikan apakah eh, kita tutup atau kita tunggu beliau. Karena semua chat ini masih centang satu. Telepon pun tidak dibalas. Eh, Tunggu dulu beberapa menit. Ya, Kalau oke. seumpama dia tidak ada jawaban, Jadi mungkin saya kira selamat buat Pak Talim ini atas ini presentasinya. pertanyaan-pertanyaan 2 kali begini. Sudah 2 kali ya. Coba Berin tawarkan ke jam lain atau memang atau jam hari Ahad begini. Kayak tidak niat sih mengajar. Iya, betul itu katanya Indah.
Iya, Iya, karena masa tidak ada usahanya. Dia Berapa bilang, kali minta masuk. Tapi iya kemarin kalau masuk dia Kadang pastinya waktu bukan hari dia yang Sabtu, ngajar. itu waktu hari Sabtu mungkin saya tawarkan waktunya siang. Siang itu disebut takut Hmm. beliau waktu istirahatnya. takutnya nanti tuh Pak Keti nanti tanya Ki kenapa ndak melapor bahwa tidak pernah masuk itu kan nanti juga pasti menyetor Ki absen dia. Dan dia tidak pernah masuk. Enggak Ya apa-apa, macam selalu mana? ada absen screenshot dan ada rekaman kuliah. Ini bisa buka Dia ndak kamera ke kayak semua. ndak lihat gimana aja. Untuk absen silakan buka Karena kamera. tidak dapat. Perlihatkan dulu Siap-siap. muka-muka gantengnya semua. Mana? Ada Mana Tuti? ada yang bantalnya apa sih ini? Ya oke, saya screenshot ya. Gelap bisa apa? dan dulu Bantal. gendong pasukanku kan dulu. Ya. Wih, Dia kabur. kenapa ada pakai begitu? Indah. Masya Allah. Tidak Pak, di mobil Kak, jelek kamera Oh aku. iya, iya oke. Ya oke sudah. Saya kira Kenapa ini Tuti? Tuti sudah sembuh kah? Dikit lagi. Serak-serak Sudah lewat bahasa jam bisa 9 juga. dicakap-cakapan. Ya, terima kasih atas partisipasinya semua. Prof Ilham. Bagaimana Ibu Rus? Kenapa? Bagaimana metodologi? Ya nanti saya kirimkan ini anunya rekamannya. Bukan Ibu Siti Roda yang presentasinya itu Oh draft iya iya. proposal. Presentasi. Ya nanti setelah ini Berkata saja dulu. tetap stay. Nanti kita panggil Dr. Siti Rauda. Oke. Ya, Waktunya stay dulu di sini. untuk dinamika peradaban Islam saya kira cukup sampai detik ini. Prof Ilham mungkin berhalangan. Terima kasih untuk semua partisipasinya. Saya kira cukup ya. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.